Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Toyota Yaris Cross tipe S GR Sport. Ini adalah varian tertingginya. Untuk bagian depannya dia hampir menyerupai Corolla Cross. Untuk perlampuannya dia sudah full LED ya. Ada DRL, sudah LED. Lampu utamanya sudah full LED ya. Untuk lampu C-nya juga sudah LED. Dan fog lampnya juga sudah LED. Dia ada dua sensor di depan. Dan untuk bagian bawah bumpernya dia hitam doff ya. Ini mobil ada plat nomornya karena dia unit test drive ya. Untuk wipernya dia sudah hybrid. Dan di bawah logo Toyotanya ini ada kamera karena dia sudah 360 derajat. Untuk grillnya dia piano black. Kita mulai ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya dia 1500 cc 2NR VX dengan tenaga 67 kW dan torsi 121 Nm. Tapi dia ada motor listriknya yang tenaganya 59 kWh dan torsinya 141 Nm. Ini ada rem ABS-nya, tentunya lengkap dengan Viasi. Dan yang di sebelah sini itu dia komputer untuk sistem hybridnya. Sekarang kita ke bagian samping. Untuk rodanya dia sudah 18 inci ya. Dia 215/55 ring 18. Rem depannya cakram. Dan rem belakangnya juga cakram. Dia sudah ada over fendernya. Di bagian samping dia sudah ada disc chrome. Sama untuk pilar B-nya dia sudah piano black ya. Jadi dia two tone. Dia atapnya warna hitam. Untuk smart entry-nya dia sudah model sentuh. Untuk spionnya juga sudah piano black. Dia juga sudah ada blind spot monitoring ya. Untuk bagian belakangnya dia tentunya lampunya sudah full LED ya. Ada kaca belakangnya, ada rear wiper, tentunya lengkap dengan rear defogger. Ada emblem Yaris Cross-nya, emblem S, dan ini logo hybridnya udah yang terbaru ya. Alphard baru saja juga sudah menggunakan logo hybrid yang seperti ini. Di bawah ada emboss GR-nya, sama ada list piano black. Jadi di belakang dia ada dua sensor parkir ya. Sama dia kan mobilnya sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi ini mobil totalnya ada 4 titik sensor. Tentunya di belakangnya ada mata kucingnya yang warna merah di bagian bumper bagian bawah. Untuk ducktailnya ini aksesoris ya. Untuk bagasinya dia sudah elektrik bagasinya. Dia ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawah bagasinya. Dan di bagian bawahnya dia ada tempat penyimpanan ban serep. Dia pelek kaleng ya. Dan di sini dia ada parcel shelf-nya untuk menjaga privasi dari barang-barang di dalamnya. Dan kalau jok ini dilipat, dia menghasilkan lantai yang rata. Dan tentunya jok belakang sudah isofix ya. Ini ada yang tutup biasa, untuk tutup bagasinya ada yang langsung kunci. Untuk tampak sebelah kirinya dia sama saja. Sekarang kita masuk ke interiornya. Dan untuk di bagian door trimnya dia sudah soft touch. Di bagian bawahnya kemudian ada lapis kulit
di armrestnya lengkap dengan real stitching warna grey. Di bagian power window-nya dia sudah berwarna piano black. Dia sudah electric mirror dan electric reflect, bahkan sudah auto. Tentunya untuk power window auto hanya ada di sisi driver, lengkap dengan window lock, ciri khasnya Toyota Daihatsu. Di bawahnya tentunya hard plastik, ada 2 buah cup holder. Di bagian bawahnya ada seal plate. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk setirnya sebenarnya dia mengingatkan dengan Veloz, tapi dia sudah pakai logo Toyota yang terbaru. Dia ada tombol untuk pengatur MID, ada tombol trip, tombol voice command, ini tombol untuk kamera 360-nya, tombol volume. Dan di sini untuk tombol previous track atau next track, ini tombol drive mode. Yang kalau short press dia untuk yang power mode, long press untuk yang eco mode. Dan di sini dia sudah ada lane keeping assist. Ini untuk pilihan source-nya mau AM FM atau CD. Maaf, dia tidak ada CD, AM FM atau USB. Dan di sini ada untuk Bluetooth teleponi. Di sini ada tombol untuk cruise control dan dia tentunya juga sudah adaptif. Untuk setirnya sudah dilapis kulit. Ada list piano black. Kemudian ada list silver dan tentunya ada logo GR-nya. Untuk setirnya dia tentunya sudah tilt dan teleskopik. Sekarang kita ke bagian instrumen clusternya. Untuk instrumen clusternya dia ada trip time, dia ada EV driving rasionya. Jadi untuk rasio berkendara dengan mode full electric. Di sini ada untuk lane keeping assist. Di sini ada jam, ada untuk untuk informasi apakah dia lagi mode hybrid atau mode bensin. Jadi yang roda itu dia bannya, yang kanan ada gambar mesin, yang kiri itu baterai. Jadi dia lagi mode listrik atau mode bensin. Kemudian di sini kosong. Kemudian ini ada peringatan kap ini karena kap mesinnya nggak rapat. Kemudian untuk settingannya dia ada display brightness, ada untuk pengaturan tanggal dan waktu, bisa auto adjust, dan ini bisa mau 24 jam atau mau 12 jam. Ada pengaturan tanggalnya, yang format tanggal. Untuk desainnya, ini yang mode pertama. Ini yang mode kedua. Ini yang mode ketiga. Ini yang mode keempat. Jadi ini sama persis ya seperti halnya di Veloz atau Race basisnya, karena ini juga Toyota dan Daihatsu. Kita kembalikan ke yang display 3. Untuk display settingnya dia ada eco indicator light, average, jadi untuk lampu indikator ekonya. Kemudian dia ada untuk reset rata-rata konsumsi bahan bakar setelah isi bensin. Kemudian ada trip A setelah isi bensin di reset. Kemudian ada opening display. Ini untuk kalau mau misalnya mau dimatikan mesinnya, mau off, standar atau eco. Ini untuk
steering angle-nya, jadi bisa lihat apakah sudah lurus atau belum. Ini untuk ACC auto display, ada pemandu untuk drive mode, kemudian ada indikator EV-nya kalau dia lagi di mode EV. Kemudian untuk bunyi-bunyiannya itu dia ada untuk front departure alert. Jadi kalau misalnya lagi di lampu merah terus belum jalan, nanti dia ada peringatannya, ada lane departure warning. Jadi kalau misalnya mobilnya udah mau melenceng keluar dari lajur, dia bunyi. Ini suara lampu sen yang bisa diganti-ganti. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi dia sama seperti Veloz ya. Ini kemudian untuk kalau mobilnya baru dinyalakan yang suara wang. Kemudian dia ada ACC front vehicle recognition, ada untuk blind spot monitoring, pengingat suara blind spot monitoring, dan tentunya ada untuk pengingat rear cross traffic alert. Jadi kalau ada mobil di belakang, kalau mau lagi mundur ada mobil di belakang, nanti dia bunyi. Kemudian ada pengingat tanggal, ada bisa kategorinya apa, mau kapan diaturnya. Kemudian untuk vehicle settingnya, pengaturan kendaraannya, jadi dia ada front kamera, mau yang pengingat mobil depan sudah jalan, ini front departure vehicle alert timing, kemudian ada ini pre-collision warning timing, jadi untuk pengingat kalau seandainya akan terjadi tabrakan. Kemudian ada lane departure warning timing, kemudian ada steering assist, jadi dia untuk mengembalikan mobilnya ke lajur kalau dia sudah mulai melenceng. Kita matikan dulu. Untuk blind spot monitoringnya sama rear cross traffic alert, dia bisa dinyala matikan ya. Untuk mirror indicator luminance-nya dia bisa diterangkan atau diredupkan. Untuk pengaturan kunci pintunya, dia bisa mau berdasarkan kecepatan. Misalnya jadi udah jalan sekitar kecepatan 20, dia kunci otomatis. Lalu dia mau yang ketika digeser ke P dia buka pintunya, atau ketika dia misalnya kalau yang ini dia digeser ke D dia ngunci, ini digeser ke P dia buka. Kemudian buka pintu saat mesin dimatikan. Kemudian ada answer back buzzer volume, ada answer back sinyal. Kemudian ada welcome door unlock. Untuk pengaturan wipernya, dia mau yang berdasar wiper belakang, wiper depan. Untuk yang bisa mau yang berdasarkan kecepatan, atau ini auto rear wiper ya. Jadi kalau misalnya wiper depan lagi nyala, kita geser ke mundur, dia nyala wipernya. Untuk turn signal di ini mau lampu sennya 3 kali kedip. Untuk welcome lampnya bisa mau yang begitu pintu dibuka lampu bacanya nyala, atau illumination brightness-nya juga bisa diatur, bahkan bisa 0. Ini living home ini jadi dia follow me home ya. Ini untuk power back door, ini ada mau sistem setting, mau hands free. Kemudian ini bisa diatur kemiringan bukaannya, diatur bukanya, dan di sini ada volumenya yang pip. Ini untuk maintenance-nya, dia untuk pengingat ganti oli filter,
sama pengingat rotasi ban. Ini untuk pengingat deteriorasi oli. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Ini untuk pengaturan bahasanya, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Kita bahas yang di layarnya. Dia ada untuk layar charge, eco atau power. Dan yang bawah dia ada indikator sisa baterai, dia ada offset temperatur tentunya, ada gear position indicator, ada jam. Kemudian di sebelah kanannya nih layar kalkulator ya. Dia ada bensin sama layar kecepatan. Oke, sekarang kita ke bagian wiper. Untuk wipernya dia belakangnya sudah intermittent, depannya sudah intermittent interval, walaupun dia belum auto. Untuk lampunya dia sudah auto ya, lengkap dengan fog lamp. Untuk di bagian tombol di kanan dia ada tombol power back door. Ini untuk pre-collision warning, untuk vehicle stability control. Ada untuk auto high beam. Ini untuk mode full electric. Ada sensor parkir yang bisa dinyala matikan. Dan dua sisa tombol ini dummy ya. Kemudian ada headlamp leveling. Oke, sekarang kita bahas di bagian head unitnya. Ini keren loh, dia sudah OM. Jadi ini mobil pertama di Indonesia yang untuk pasar Indonesia yang head unitnya itu benar-benar pakai head unit OM. Tidak seperti di race yang masih pakai aftermarket. Sekarang kita explore head unitnya. Dia ada AM/FM. Kemudian dia tentunya sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian ada Bluetooth teleponi. Ada Bluetooth, USB atau iPod. Ini ada informasi kendaraan dan ambient illumination-nya. Dia bisa diatur-atur ya, warna ambient light-nya. Ada di sini dia diaturnya tentunya head unit ya, karena sekali lagi head unitnya juga sudah OM. Kita beralih ke vehicle information. Di sini dia ada tilt angle-nya. Dan ini canggih ya. Dia juga bisa tilt angle tuh, jadi dia bisa kemiringan mobilnya. Ini altitude, ini ketinggian dari permukaan laut ya. Ini ada kompasnya, ada offset temperaturnya, suhu pendinginnya, sama voltase untuk baterai hybridnya. Di sini ada untuk trip information-nya. Di sini benar-benar terintegrasi ya. Jadi di sini sama sekali tidak bisa ganti head unit karena dia OM. Di sini ada untuk informasi sisa bahan bakar. Ini untuk baterai, untuk informasi hybridnya, elektrifikasinya. Di sini untuk histori berkendaranya. Kita kembali lagi. Untuk settingannya di sini ada malfunction display, notification setting. Di sini dia ada maintenance, battery check, and engine oil maintenance. Jadi di sini sampai detail-detail kendaraannya ya. Ada assign favorite button, mau yang radio, Bluetooth, USB atau informasi kendaraan. Ini untuk pengaturan volume untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Ini untuk suara bip-bip-bipnya. Ini untuk pengaturan perintah suara. Ini untuk mulai perintah suaranya. Di sini ada daftar pilihan perintah suaranya.
Kemudian di sini ada sensitivitas untuk layar sentuhnya, bisa diatur-atur. Ini untuk pengingat kalau HP-nya lagi di wireless charging, karena ini juga sudah ada wireless charging. Di sini ada pengaturan kamera, ada corner sensornya. Untuk pengaturan jamnya bisa dari sini juga, dari head unit. Jadi bisa dinyalakan atau dimatikan ya. Di sini mau zona waktunya bisa diatur. Untuk pengaturan bahasanya bisa mau bahasa untuk perintah suara, ada bahasa Inggris, Thailand, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Untuk displaynya sama, bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kemudian ada security settings. Ini untuk pengaturan keamanan. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Ini informasi softwarenya dan informasi copyrightnya. Dan di sini juga ada pengaturan equalizer. Di sini mau yang natural, bass, powerful, vokal, clear atau custom. Di sini ada sound field setting, jadi dia untuk father balance. Ini father balance, ini balance ya. Kita kembalikan ke tengah. Jadi pengaturan treble sama bassnya ada di sini. Kita defaultkan lagi. Kemudian di sini untuk tampilan displaynya. Kemudian untuk konektivitasnya mau untuk pengaturan Bluetooth, pengaturan kontak, atau pengaturan Wi-Fi. Ini untuk yang sistemnya. Di sini untuk registrasi perangkatnya. Ini jadi untuk mematikan alat head unitnya. Ini untuk audio mati. Oke, sekarang kita beralih ke bagian AC. Dia sudah climate control ya. Dia AC saja ya, tanpa heater. Dia suhu paling rendahnya 17,5 dan paling panasnya itu 28 derajat. Artinya dia tidak ada heater ya. Untuk pengatur arah semburannya dia hanya ke badan sama ke badan dan ke kaki. Di sini bisa untuk auto, untuk rear defogger, open close air, dan AC. Ini hazardnya. Di sini dia juga sudah dilapis piano black. Di bagian dashboardnya depannya sudah dilapis piano black. Ada list warna birunya yang menandakan ini adalah hybrid. Bahkan sampai di bagian drivernya. Untuk airbagnya dia ada ya. Mohon diralat jika ada yang salah. Untuk plafonnya dia full hitam. Untuk sun visornya dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu, baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Untuk handlebarnya dia sudah ada di semua sisi ya, termasuk di sisi driver, dan tentunya sudah modelnya sudah retract. Untuk lampunya dia sudah menggunakan LED. Ini untuk sunroofnya, dia panoramik ya. Jadi ini bukan sunroof ya, jadi dia cuman atap panoramik aja, seperti halnya di Outlander Sport atau di Ioniq 5. Jadi dia nggak bisa dibuka-buka. Untuk lacinya belum soft opening. Untuk jok penumpangnya dia manual slide sama reclining saja.
Untuk door trim di bagian penumpang depan dia soft touch, lapis kulit lengkap dengan real stitching. Dan tentunya bagian bawahnya dia hard plastik. Di bagian armrestnya juga sudah lapis kulit lengkap dengan real stitching, dan di bagian power window-nya ada piano black-nya. Jadi di sini nggak ada ini ya buat defogger kaca depan. Ini sensor outside temperaturnya. Dashboardnya hard plastik ya. Ini ada buat Toyota Safety Sense di atasnya. Kemudian di sini ada DVR. Di sini juga spionnya juga day night view biasa. Kemudian dia rem parkirnya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Di sini ada console box yang sudah dilapis kulit. Di dalam console boxnya dia juga ada 12 volt power outlet. Kemudian di sini ada cup holder. Dia ada 2 tingkat ya, mau yang atas saja atau mau yang bisa bawah. Jadi lebih untuk bisa nyimpan botol atau nyimpan gelas. Dia transmisinya sudah CVT ya. Di sini dia ada pengingat seat belt di bagian belakang. Kemudian ada USB slot 3 ampere dan USB slot di sebelah sini. Jadi ini untuk charging, ini untuk media karena tentunya dia sudah OM head unitnya. Ini tombol powernya, tombol start stopnya dia power ya, warna biru karena dia model elektrifikasi. Untuk pengaturan jok bagian drivernya dia elektrik ya. Dia sudah elektriknya. Delapan arah. Di sebelah sini juga ada penyimpanan tambahan, biasanya untuk menyimpan koin. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, dia bagian atasnya soft touch, kemudian ada lapis kulit, di armrestnya juga ada lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Di bagian power window-nya juga sudah piano black. Door handle-nya chrome ya. Di bagian bawah tentunya hard plastik. Jadi ini audionya 4 speaker dan 2 tweeter. Jadi ini airbagnya sebenarnya, maaf kalau ada yang salah, jadi ini airbagnya sebenarnya 8. Untuk seat pocketnya ada di sisi bagian penumpang maupun di sisi bagian driver. Untuk seat beltnya dia masih fix ya. Untuk jok belakangnya dia lapis kulit sama seperti yang depan. Jok belakang tentunya sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Tentunya dia sudah dilengkapi dengan armrest. Untuk lampunya dia juga sudah LED. Dan tentunya dia ada cup holder. Dia juga sudah ada kisi AC. Dan lengkap dengan USB slot untuk charging. Dan kerennya dia ada lampunya. Oke, nanti untuk kontak marketingnya saya cantumkan di kolom description ya. Ini unitnya ada di Auto 2000 Pasar Kemis. Sekian review saya mengenai Toyota Yaris Cross Hybrid S GR Sport. Terima kasih sudah menonton.